Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian sirah tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan membahas tentang al-ba'ats ataupun pelantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam riwayat, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh alam semesta, bagi seluruh manusia, baik pun memberi kabar gembira ataupun memberi peringatan. Dan diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya perkara pertama daripada kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bermimpi kecuali mimpi tersebut sesuai dengan kenyataan. Diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan, iaitu beribadah di Gua Hira dengan agamanya Nabi Ibrahim. Setiap hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setiap kali mungkin seminggu sekali Nabi SAW membawa bekal naik ke Gua Hira, dan ketika bekal tersebut habis, Nabi pun pulang ke isteri Sayyidah Khadijah untuk mengambil bekal lagi. Kemudian Nabi pun kembali beribadah di Gua Hira. Begitu seterusnya. Akhirnya Nabi SAW pada suatu hari diceritakan lagi beribadah, Nabi SAW didatangi oleh sebuah cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut memeluk Nabi. Lalu cahaya tersebut mengatakan, "Iqra." Akhirnya kata Nabi SAW, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca, kata cahaya tersebut. Kemudian cahaya tersebut pun melepas Nabi. Kemudian dipeluklah lagi Nabi. Kemudian cahaya tersebut mengatakan, "Iqra." Kemudian Nabi mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Akhirnya cahaya tersebut pun melepas lagi Nabi, dan kali ketiga cahaya tersebut memeluk Nabi dan mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Akhirnya kata Nabi, "Madza aqra?" apa yang perlu aku baca? Cahaya tersebut mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Akhirnya Rasulullah SAW pun membaca, dan tatkala Rasulullah SAW membaca, cahaya tersebut pun melepas Nabi SAW dan membiarkan Nabi. Akhirnya Nabi SAW merasa ketakutan, dan Nabi SAW pulang ke rumah Sayyidah Khadijah, pulang ke isterinya iaitu Sayyidah Khadijah. Tatkala dalam perjalanan pulang, Rasulullah SAW mendengar suara daripada langit yang mengatakan, "Ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku tidak melihat kecuali apa yang aku lihat adalah semua cahaya. Semua yang aku mandang itu adalah cahaya. Dan aku mendengar suara itu lagi, Ya Muhammad, annaka Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Maka Nabi SAW tambah rasa takut dan pulang kepada rumahnya, dan pulang pada isterinya Sayyidah Khadijah. Kala itu Nabi merasa sangat ketakutan. Nabi menyuruh Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti Nabi. Akhirnya kata Sayyidah Khadijah Al-Kubra, "Wahai Muhammad, apa yang terjadi kepadamu?" Kala itu Nabi Muhammad SAW pun menceritakan kejadian yang terjadi di Gua Hira, apa yang terjadi kepada beliau. Dari itulah Sayyidah Khadijah langsung keluar daripada rumah dan bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Akhirnya diceritakanlah kejadian tersebut, apa yang terjadi kepada Nabi di Gua Hira, apa yang terjadi kepada Nabi. Nabi didatangi oleh cahaya tersebut. Akhirnya apa yang dijawab oleh Waraqah bin Naufal, "Ketahuilah, hadza an-namus al-akbar alladzi kana ya'ti Musa." Ketahuilah bahawa ini adalah namus, malaikat yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam pada zaman dulu. Dan ketahuilah bahwasanya yang datang pada Nabi, yang datang pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Dan Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi. Akhirnya Sayyidah Khadijah pun pulang bertemu dengan Nabi SAW. Sayyidah Khadijah menceritakan apa yang terjadi, apa yang dialog di antara Sayyidah Khadijah dan Waraqah bin Naufal. Akhirnya dibawalah Rasulullah SAW bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Diceritakanlah kejadian tersebut pada Waraqah bin Naufal, dan Waraqah bin Naufal mengatakan
Waqala wallazi nafsi biyadihi innaka lanabiyyu hadhil ummah. Aku bersumpah kepada Tuhan bahwasanya engkau adalah nabi bagi umat ini. Engkau adalah penutup bagi para nabi. Walaqad ja'aka namus al-akbar allazi ja'a Musa. Waraqah bin Nawfal mengatakan, ketahuilah bahawa ini adalah malaikat yang datang kepada Nabi Musa dulu. Yang datang kepada engkau ini yang datang kepada engkau ini adalah malaikat yang datang pada Nabi Musa alaihissalam. Ketahuilah bahawasanya engkau wala takhrujannahu wala qatalannahu, ketahuilah bahawasanya engkau bakal nanti diusir oleh kaum engkau, kau bakal dicaci oleh kaum engkau akan diusir oleh kaum engkau. Dan demi Allah, jikalau aku masih dan demi Allah, jika aku masih mempunyai kekuatan dan tenaga, aku bakal membelamu seumur hidupku. Aku akan membelamu sekuat tenagaku. Akhirnya Waraqah bin Nawfal pun mencium kepala Nabi SAW dan membawa pulang Nabi SAW ke rumahnya. Dan dari situlah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, orang pertama yang membela Nabi SAW dengan hartanya, dengan jiwa raganya, bahkan dengan nyawanya membela Nabi SAW. Bahkan Rasul SAW mengatakan, umirtu an ubashira Khadijah bi baitin min ghasabin. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kabar gembira bagi Sayyidah Khadijah bahwasanya kelak di hari kiamat Sayyidah Khadijah akan dibikinkan rumah daripada permata, dan disitulah rumah tersebut diciptakan untuk Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Mungkin ini saja yang bisa Al-Faqih sampaikan, semoga bermanfaat. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.